Ya, bisa lihat PowerPoint materi saya ya. Bisa, PDF, Pak. ya, bisa kelihatan ya. Oke, ya kita akan bahas tentang percabangan atau if. Ya, jadi di pemrograman sebelumnya di JavaScript atau mungkin di Visual Basic sebenarnya juga sudah pernah menemui if. Hanya mungkin nanti caranya aja yang beda, cara penulisannya. Ya, tapi secara umum fungsinya sama. Nah, untuk if ini dipakai untuk percabangan. Ya, percabangan. Manakala ada program yang nanti membutuhkan pilihan. Misalnya saja nilai. Ya. Kalau 80 ke atas dapat A, 70 sampai 80 dapat B, 60 sampai 70 C misalnya. Nah, berarti hurufnya bisa berubah-ubah, bisa A, bisa B, bisa C. Nah, ini artinya butuh percabangan. Karena yang ditampilkan nanti tidak A, B, C-nya, tidak semua A, B, C, tapi hanya satu huruf aja. Atau misalnya berkaitan dengan gaji pokok. Ya, kalau golongannya A, gaji pokoknya sekian, golongannya B, gaji pokoknya sekian, golongannya C, gaji pokoknya sekian. Ini juga pakai if. Ya, karena ada pilihan. Atau misalnya password. Ya, sering digunakan pada waktu kita login ada password itu. Nah, ini juga pakai if juga. Nah, kita lihat dulu bentuk if di PHP. Jadi nanti ada 3 konstruksi bentuk if. Yang pertama ini, if, kurung buka, ekspresi, kemudian statement. Nah, ekspresi ini berisi kondisi. Kondisi itu sebuah pernyataan yang menggunakan tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Lihat yang operator kemarin. Ya, sedangkan statement ini perintah. Perintah yang dilaksanakan kalau if-nya nanti bernilai benar, bernilai true. Ya, bernilai true. Oke, saya akan nyoba hampir mirip seperti ini, tetapi dengan bentuk yang lain. Jadi, saya nanti akan bikin aplikasi yang memasukkan 2 nilai, 2 angka, ya 2 angka A, angka B. Kemudian kedua angka itu akan dibandingkan mana yang besar di antara keduanya yang akan ditampilkan. Misalnya, huruf angka A 50, angka B 4, maka tampil 50-nya. Jadi hanya angka yang besar saja yang tampil. Ya, jika ini membandingkan. Oke, saya coba. Saya buka Dreamweaver kayak biasanya. Saya bikin form di sini. Ya, karena nanti bikin form, maka saya perlu pakai form terlebih dahulu kayak biasanya. Ya, saya kasih judul misalnya perbandingan angka. Kemudian saya lanjut dengan bikin tabel. Karena nanti pertanyaannya ada 1, 2, pas dengan tombol saya bikin 3 baris. Kolomnya saya bikin 3. Tabelnya 80. Angka 1, angka 2. Saya pakai text field. Saya kasih nama untuk text box yang pertama ini TA. Lebarnya saya bikin 5. Yang bawahnya sama. Karena ini angka yang kedua, saya kasih nama TB. Ya, lebarnya juga sama, saya bikin 5. Kemudian satu lagi tombol. Ya, saya kasih nama bandingkan. Misalnya. Oke, saya simpan dulu. Kita coba jalankan dulu ya. Sorry. Simpennya nanti di sini. Saya kasih nama if 1. Ya, saya coba jalankan dulu. Ini if 1. Nah, nanti hasilnya gini.
Misalkan saya isikan angka 5 sama angka 1. Ya. Begitu saya klik bandingkan, yang tampil angka 1 lebih besar dari angka 2. Nah, tampilnya pesan itu. Tapi kalau misalkan saya balik 1 sama 5 gini, terus 1 sama 7, maka yang tampil kosong. Jadi hanya akan tampil pesan. Kosong. Jadi kita hanya ingin ngecek kalau angka satunya yang lebih besar tampil pesan. Selainnya itu nggak tampil apapun. Jadi hanya ada satu kondisi aja, manakala angka 1 lebih besar, maka tampil pesan bahwa angka 1 lebih besar dari angka 2. Dulu nanti Pak, kalau angka 2-nya gimana? Nanti dulu, ini satu kondisi dulu aja ya. Nanti pelan-pelan bagaimana kalau ada 2 kondisi, bagaimana nanti kalau ada 3 kondisi, dan seterusnya. Oke, bagaimana kodenya? Paham dulu ini ya? Ya, paham. Paham ya? Jadi Mbak Roma mewakili Budia sama Nora. Yang duanya kemana, Pak? Gimana? Ya masih kelihatan. Nora masih bisa dengar suara saya? Masih ya? Oke. Oke. Budia kalau tidak jelas bisa ditulis lewat fungsi chatnya. Nanti apa yang ditanyakan sementara pakai chat dulu. Oke, selanjut. Kayak biasanya kita arahkan ke kode PHP-nya. Ya, misalnya saya kasih nama proses if. Ya, proses if. Berarti nanti untuk file yang kedua, saya buka file yang kedua, file new dynamic speed PHP. Nah, file yang baru ini berarti saya simpan dengan nama tadi. Proses IPHP sesuai dengan nama yang ada pada bagian action. Oke, saya simpan ya. Kita coba dulu apakah bisa nge-link ke sana. Jadi kalau ini saya refresh, kemudian saya klik tombol bandingkan. Nah, dia sudah lari ke proses if. Berarti sudah nge-link antara dokumen HTML dengan PHP-nya. Sampai di sini bisa diikuti? Paham? Paham ya? Oke, karena saya isikan dengan kode di if-nya ini. Kita buka lagi, saya hapus. Kita masukkan perintah PHP-nya. Ya, variabel yang tadi dimasukkan kita ambil dulu. Ya, karena tadi ada 2 text box, kita siapkan 2 variabel. Misalnya A dan B. Ya, yang variabel A diisi dengan isinya text box nomor 1 tadi. Text box nomor 1 namanya adalah TA. Ya, text box nomor 1 TA. Nah, maka di bagian ini saya isikan dengan perintah $_post, kemudian TA. Nama dari textbox-nya tadi. Jadi nama dari textbox saya simpan ke variabel A, demikian juga dengan yang kedua. Ya, jadi variabelnya ambil dulu. Nah, kemudian disinilah kita menggunakan fungsi if-nya tadi. Ya, masukkan fungsi if-nya. If, huruf kecil, kurung buka, jika variabel A lebih dari variabel B, maka kalau di VB biasanya pakai then. Ini kan? Tapi kalau di PHP nggak ada then, diganti dengan kurung kurawal. Iya, then. Iya. Ya, jadi kurung kurawal. Nah, kemudian kurung kurawal tutup. Nah, di perintah yang ada di antara if-nya ini yang nanti miliknya if tadi. Ini tidak punya end if. Kalau VB ada if, buka end if. Pakai then tadi ya. Kalau ini tidak, cukup pakai if dan kurung kurawal. Nah, kemudian baru kita masukkan. Kita mau yang tampilnya apa? Misalnya echo. Tampil pesan tadi kan, berarti pakai echo untuk menambahkan pesan. Bilangan A lebih besar dari B. Bilangan B. Nah, ini pesan yang tampil. Jadi kalau variabel A lebih besar dari variabel B, maka akan tampil pesan bilangan A lebih besar dari B.
Nah, tapi kalau nggak tampil, kalau bukan ini, selainnya ini, ya nggak tampil apapun. Oke, coba saya simpan dulu. Kita coba jalankan sekarang. Ya, saya kembali ke depan lagi. Saya masukkan angka sekarang. 10 sama 6 misalnya. Maka begitu kita klik tombol bandingkan, dia akan menjalankan yang kode PHP tadi. Dia akan membandingkan variabel A lebih besar dengan variabel B enggak? Oh iya, kalau iya maka tampilnya adalah pesan bahwa bilangan A lebih besar dari B. Tetapi kalau misalkan saya balik, ini 10, ini 60 bawahnya, misalnya, dia juga akan menjalankan ini. Apakah A lebih besar dari B? Nah, apakah A 10 lebih besar dari B 60? Ya atau tidak? Apakah 10 lebih besar dari 60? Tidak, karena tidak, karena tidak maka perintah ini akan diabaikan. Dia akan langsung keluar menuju baris 8. Lihat ini. Saya klik ya. Kalau tadi tampil pesan, kalau ini kosong. Karena kondisinya tidak sesuai. Jadi perintah yang ada di dalam if ini echo baris 6 ini hanya dijalankan kalau A lebih besar dari B. Kalau sebaliknya langsung lewat, diabaikan. Nah, ini fungsinya if. Jadi dia hanya menjalankan yang ada di antara if tadi. Di luar itu diabaikan. Jadi bawahnya misalnya ya, ada perintah lagi. Echo. Ini akan dijalankan dua-duanya. Kita simpan dulu. Jadi 10, 7 misalnya. Bilangan A, di luar if-nya pun juga tampil. Oke, mungkin kita kasih BR ya, biar kelihatan ya. Nyambung, biar nggak nyambung, dia biar di bawah. Atau saya kasih HR. Nah, ini di luar if itu tampil. Atau ini saya isikan 700 misalnya. Maka juga akan tampil. Ini waktunya habis, nanti login lagi pakai yang tadi ya. Halo? Yang mana, Pak? Nah, ini karena waktunya time out, sementara saya close dulu, nanti saya kirim ID baru. Iya. Ya, ID baru nanti untuk... Oh gitu, berarti setiap buka ID-nya baru ya, Pak? Ya, ini soalnya hanya 40 menit, Pak. Record dulu. Wah, ada tekeknya ya. Oke, saya lanjut. Oh iya, Pak. Tidak apa-apa, hiburan. Daripada suara mobil, ada tekek. Oke, sekarang bagaimana kalau ingin menampilkan statement yang kedua? Kalau tadi hanya satu statement aja, manakala A lebih besar, Pak, bagaimana kalau B-nya yang lebih besar, tapi juga ingin tampil pesan juga? Jadi nggak cuma A saja, B juga ingin tampil. Nah, karena ada dua kemungkinan, maka pakainya ada tambahan else. Nah, ini if kondisi, kemudian statementnya ini sama kayak tadi, kemudian ada else. Nah, else ini digunakan untuk statement atau pernyataan yang kedua atau perintah yang kedua. Nah, misalnya tadi yang B juga ingin ditampilkan pesannya. Nah, maka masukkan else di bawahnya if yang pertama di sini. Ini else, kemudian kurung kurawal lagi. Kurung kurawal. Kurung kurawalnya boleh di sini, boleh di bawah, terserah ya. Ini boleh di sini boleh, bawahnya juga boleh. Langsung sambung dengan echo boleh. Nah, echo sekarang alternatif yang kedua, bilangan B lebih besar dari A. Nah, jangan lupa kurung kurawal tutup. Sama kata tadi, kurung kurawalnya boleh di sini, boleh di sini. Yang penting ada pasangannya.
Ya, ada pasangannya ini. Ya, jadi ini juga sama. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Nah, cuman untuk di pemrograman biasanya penulisannya biar enak dibaca, modelnya pakai gini. Nah, jadi biar tahu pasangannya. Oh, ini kurung buka ini pasangannya ini, kurung buka ini pasangannya ini. Ya, walaupun boleh ditulis dalam satu deret. Boleh. Oke, sekarang coba saya simpan nih. Saya simpan, kita coba jalankan lagi yang tadi. Saya kembali ke depan, saya refresh dulu. Saya masukkan 100 dengan 5. Nah, ini sama yang pertama tadi, munculnya tentunya adalah bilangan A lebih besar dari B. Ya. Kalau tadi misalnya ini 10, ini 50 kan tidak tampil pesan apapun tadi. Nah, ini kalau sekarang kita bikin B-nya yang lebih besar atau angka 2-nya lebih besar, maka yang tampil adalah bilangan B lebih besar dari A. Nah, muncul. Jadi perintah yang kedua ini saya kecilkan dulu biar kelihatan ini. Ya. Jadi perintah yang ini kalau A lebih besar ya, jika A lebih besar dari B, maka yang tampil adalah bilangan A lebih besar dari B. Selainnya itu tampilnya yang ini. Jadi perintah yang bilangan B lebih besar dari A itu manakala tidak sesuai dengan yang di sini. Kalau sesuai ini yang jalankan, baris 6 yang jalankan. Tapi yang lain ya, else kan yang lain. Yang lain berarti tampilkan ini. Jadi Anda nulis apapun pokoknya selain A lebih besar dari B yang tampil pasti ini. Bilangan B lebih besar dari A. Bisa dipahami ini? Iya, Pak. Nah, sekarang bagaimana kalau sama misalnya? Saya isikan sama-sama 10. Kira-kira yang tampil yang mana dari kode ini? Saya isikan angkanya sama-sama 10. Yang pertama kali, Pak. Yang pertama, bilangan A lebih besar dari B. Yang pertama. Oke, coba kita lihat. Nah, ternyata tampilnya apa? Ini sih bodoh. Ternyata bilangan B lebih besar dari B lebih besar dari A. Yang tampil yang ini. Kenapa? Ini baris 6 itu hanya menjalankan kalau A-nya lebih besar dari B. Selainnya itu pasti ini. Ya, selainnya itu ya bisa A-nya lebih kecil termasuk juga yang sama dengan tadi, sama-sama besar. Kecuali di sini diisi dengan tanda sama dengan. Kalau di ini diisi dengan sama dengan, maka nanti kalau dijalankan isinya sama, yang tampil ini bilangan A lebih besar. Jadi sama-sama 10 saya bandingkan. Nah, yang tampil A lebih besar dari B. Karena apa? Sama dengan apakah A itu lebih besar sama dengan B? 10 dengan 10 lebih besar sama dengan? Iya, maka tampilnya ini bilangan A lebih besar dari B. Tapi kalau tadi di atas, ini hanya dijalankan manakala A-nya lebih besar dari B. Selainnya itu yang baris 9. Yang selainnya itu ya lebih kecil, sama dengan, itu masuk ke bilangan B lebih besar dari A. Tapi apakah program itu sepertinya valid sama-sama 10 kok tampilnya A lebih besar dari B? Tentunya kan tidak valid ya. Harusnya kalau sama ya sama gitu kan pesannya. Nah, maka berarti ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama A lebih besar dari B. Kemungkinan yang kedua B lebih besar dari A. Kemungkinan yang ketiga dua-duanya sama besar. Ya kan? Ada 3 kemungkinan berarti. Nah, kalau ada 3 kemungkinan atau lebih, maka if-nya nanti berubah menjadi seperti ini bentuknya. Ya, jika statement yang dikerjakan lebih dari 2 pilihan. Kalau cuma 2 pilihan, pakainya L1. Tapi kalau ada 2 pilihan atau lebih, pakainya ini. If kondisi 1, perintahnya apa? Else if. Nah, ini ada else if kondisi yang kedua, perintahnya apa? Baru else. Nah, yang terakhir ini. Jadi ini kondisi if pertama, kondisi if yang kedua, ini yang lain.
Jika kondisi pertama, jalankan perintah pertama. Jika kondisi kedua, jalankan perintah kedua. Yang lain, jalankan perintah yang ketiga. Jadi perintah ketiga ini otomatis akan dijalankan kalau bukan kondisi pertama dan bukan kondisi yang kedua. Jadi apapun itu, selama bukan kondisi satu dan bukan kondisi kedua, maka akan menjalankan perintah yang ketiga ini, statement yang ketiga ini. Contohnya tadi, ya. Jadi kalau bilangan A lebih besar dari B, tampilnya ini. Nah, karena ada dua kemungkinan, ini kemungkinan yang kedua, nah, maka pakainya else if. Else if, kurung buka, dolar B lebih besar dari dolar A. Maka, jika bilangan A lebih besar dari B, maka tampilkan pesan bilangan A lebih besar dari B. Yang lain, jika bilangan B lebih besar dari A, maka tampilkan bilangan B lebih besar dari A. Nah, karena tinggal satu, maka else di sini. Ingat pakainya huruf kecil, else, kurung kurawal buka, kemudian baru echo. Kedua bilangan sama besarnya. Nah, kemudian kurung kurawang tutup. Nah, jadi jelaskan lagi, kalau bilangan A lebih besar dari B, jalankan ini. Yang lain jika B lebih besar dari A, jalankan ini. Yang lain kedua bilangan sama besar. Jadi else-nya ini tanpa if, berarti ini pilihan yang terakhir. Kalau kondisinya bukan yang pertama dan bukan yang kedua. Oke, sekarang coba saya simpan dulu, kita coba jalankan. Ya, 100 sama 4. Nah, bilangan A lebih besar dari B, atau mungkin biar lebih kelihatan angkanya berapa, saya tambahkan variabel di sini. A itu variabelnya ini. Yang AA saya tambah dulu dengan ini. Yang B tambah dengan ini. Ya, nanti kelihatan ada angkanya berapa ya. Kalau dekat angkanya agak kelihatan. Nah, dengan menambahkan dolar A, dolar B, angka yang nanti ditampilkan akan kelihatan di situ. Nah, bilangan A 100 lebih besar dari B 4. Saya balik sekarang. Saya isikan ini 3, ini saya isikan 40. Nah, bilangan B 40 lebih besar dari A. Ya. Kemudian kalau saya isikan sama 30, bawahnya juga 30, maka yang tampil adalah kedua bilangan sama besarnya. Ya. Nah, jadi itu bagaimana penggunaan if. Di sebagai catatan, kalau pilihannya hanya satu, pakainya if saja satu tadi. Kalau pilihannya ada dua, tinggal nambah else. Kalau pilihannya ada lebih dari dua, maka pakainya else if. Ya. Nanti kalau ternyata pilihannya ada 4, berarti ini else if lagi ini. Else if, nanti yang keempatnya yang else to. Pilihannya ada 5, berarti if, else if, else if, else if, baru else lagi yang terakhir. Ya, pilihan yang terakhir pakai else. Sebelum itu diawali if, kemudian yang lainnya diawali pakai else if. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan barangkali? Ketemu Pak. Ya, nanti dicoba dulu, ya coba dulu. Contoh yang lain di sini nanti penggunaan password ini ya. Nah, ini kan juga sering digunakan, sering dijumpai. Jadi kalau password ini dimasukkan, cukup salah satu yang benar atau dua-duanya benar? Maksudnya Pak? Nah, misalkan nama usernya benar, sandinya salah, kira-kira bisa masuk enggak? Ya, nggak bisa masuk. Nggak bisa. Atau sebaliknya, usernya salah, passwordnya benar,
Bisa masuk enggak? Enggak. Ya bisa juga ya. Bisa. Nah, apalagi dua-duanya salah gitu kan. Ini kan harus pasangan. Harus berpasangan. Jadi dua-duanya ini harus dalam keadaan benar. Nah, ini pakai if. Berarti kan ada dua kemungkinan. Ya, dua kemungkinan berdasarkan pasangan dari keduanya. Ya, pasangan dari keduanya. Kalau salah satu atau keduanya salah, maka tampilnya misalkan password salah, ulangi lagi. Nah, dalam kasus ini kalau nanti salah munculnya kalimat tadi salah, ulangi lagi, tapi kalau passwordnya benar munculnya nih password benar selamat datang misalnya. PHP ya, imannya ngambil dari usernya tadi. Nah, kodenya seperti ini. Sama kayak tadi sebenarnya. Dolar nama, ini textbooknya nama, ini textbooknya Sandi. Ya, sama kayak tadi tinggal kan ngubah aja ininya kan. Nah, diganti dengan nama, ini diganti dengan user. Ini user, ini password. Kira-kira begitu. Nah, kemudian if. Nah, ini. Jika variabel nama sama dengan iman, nah ini untuk password usernya nanti yang betul iman, Sandi yang betul Sekom. Jadi kalau nulisnya nanti bukan iman dan bukan Sekom, tampilnya pesan salah. Ya, maka pesannya pakainya ini. Jadi kan cuma ada dua kemungkinan, manakala benar ataupun salah. Ya, perintahnya sama tadi. If nama sama dengan. Nah, lihat. Pakainya tidak hanya satu sama dengan, tapi pakai double sama dengan. Nah, ini artinya membandingkan apakah variabel nama, ini variabel nama yang diambil dari textbook nama, itu isinya iman, dan, nah, pakainya dan, n, Sandi sama dengan Sekom, jika variabel nama isinya iman dan variabel Sandi isinya Sekom, maka tampilkan password benar. Password benar. Tapi selainnya itu, tampilkan password salah. Nah, selainnya itu ya berarti kalau tidak nulis iman sama Sekom, ini else. Nah, kira-kira begitu. Sesimpel itu bagaimana cara membuat password dan membandingkan. Nah, ini pakainya bukan OR, kan ada dua ya, ada N, ada OR. Kalau N berarti dia akan membandingkan dua-duanya harus benar. Kalau pakai OR, dua-duanya cukup satu yang benar. Kalau pakai tanda OR, simbolnya pakai simbol ini. Nah, kalau ini simbol N ini artinya N, ya, semuanya harus benar. Nah, kalau satunya lagi OR, yang di atasnya enter. Nah, ini bacanya OR. Ini salah satu saja yang benar. Nah, ini nanti coba dieksperimen. Diganti simbolnya dan ini diganti dengan simbolnya OR. Dan coba nanti masukkan di situ ya salah satu kalau mau. Nah, ini ya. Nanti coba diisikan usernya iman, sandinya bebas. Kira-kira kalau pakai OR munculnya apa? Ya. Atau usernya salah, ya, sandinya benar. Kemudian nanti pakai OR juga, coba dibandingkan. Nah, kenapa kok pakainya N, kenapa kok tidak pakai OR, nanti bisa terjawab kalau sudah mencoba ini dengan menggunakan N dan OR. Ya, oke. Sampai di sini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Belum, Pak. Belum ada ya, nyoba dulu. Oke, nanti kalau ada permasalahan atau mungkin ada yang tidak jelas, bisa WA ke saya, 24 jam sudah. Ya. Cuma mungkin jawabnya ya nanti pas saya buka HP ya. Atau bisa lewat siakat. Pak, saya tidak jelas bab ini di komen di siakatnya. Ya, di siakatnya nanti untuk apa namanya mencoba kalau ada yang pada waktu belajar ada permasalahan atau mungkin tidak jalan sebagainya. Kalau perlu bisa saya remote komputernya dari sini. Di laptopnya selama connect internet nanti saya remote bisa. Saya bantu remote itu misalnya di sini nanti apa namanya pakai ini saya kasih aplikasinya biar bisa saya remote dari jauh. Ya. Oke, barangkali itu dulu karena sudah 6:30 saatnya sholat maghrib ya. Oke, nanti ketemu lagi di waktu yang akan datang ya. Nanti saya infolakan lagi untuk meeting ID-nya. Ya. Segitu dulu mungkin pertemuan hari ini
Ya, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Oh ya, nanti pertemuan minggu depan berarti meet ya. Meet Untuk OTS-nya gimana, Pak? OTS ya, Pak? Iya, ya, UTS pakai ini nanti modelnya. Nanti praktikum saya kasih soal lewat Siakat, ya kemudian silakan dikerjakan, dikirim ke blog saya nanti kayak biasanya. Ya, nanti teman-teman yang lain diberitahu bahannya sampai dengan fungsi if ini tadi. Ya, dipelajari. Makanya ini perlu dicoba dulu. Kalau nggak dicoba ya nanti susah nanti. Oke, begitu dulu. Ya, wassalam, tetap semangat, tetap sehat. Ya. Salam untuk orang tua, salam untuk keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.